Satu kasus yang aneh dan langka. Biasanya jin mengikuti seseorang wanita atau pria. Tetapi di sini ada yang berbeda. Dihantui jin lelaki. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Fizi, kelahiran tanggal 3. Menurut pengakuannya, Fizi sering dimimpikan sosok jin. Apakah karma baik akan datang? Atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Lahir di tanggal 3 bulan 5 ada Mas Fizi. Selamat malam Mas Fizi. Ya, selamat Apa malam. kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum memasuki pembacaan saya di sini, saya pun mempunyai perasaan bahwa adakah yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu sebelum ingin saya baca? Kamu terlihat menyimpan satu message kesedihan yang terdalam ya kalau saya bisa baca di sini. Zara, aku senang deh bisa jalan sama kamu. Aku juga. Itu kan mobil Irawan. Kok ada Zahra di dalam? Zara, itu kayak Fizi deh. Iya bener itu Fizi. Gimana dong Mas? Turun kamu Zahra. Sini ikut. Iya aku turun, lepasin, sakit tau nggak? Kenapa kamu bisa di mobilnya Irawan? Ya tadi aku ketemu di jalan. Terus Mas Irawan nawarin tumpangan. Ya aku mau lah. Kamu selingkuh ya? Iya apa salahnya sih? Dia tuh kakak sepupu kamu. Apaan lo? Lu jangan kasar sama perempuan. Maksud lu apa? Kalau lu gak godain dia gak bakal ngapain lu. Dan gue gak bakal marah kayak gini. Jangan salah paham. Gua sama Jara mau ketemu di jalan. Gua ngajak dia bareng. Bohong kalian berdua. Kamu selingkuh sama dia, ngaku kamu. Enggak, aku nggak selingkuh. Saya minta maaf, Ibu, Bapak, atas kejadian tadi siang. Zahra juga minta maaf, Bu. Seharusnya Zahra itu bisa menjaga kepercayaan Fizi, bukannya malah semobil sama lelaki lain. Padahal lelaki itu kan sepupunya Fizi, makanya jadi timbul kesalahpahaman kan? Betul itu Pak, Bu. Apalagi Fizi dan Zahra sudah lama pacaran. Malu kalau sampai kita jadi gunjingan tetangga, ya kan? Makanya kami datang ke sini sekalian melamar Zahra. Biar mereka berdua bertunangan dulu dan menikah setelah Fizi dapat pekerjaan yang tetap. Siapa kamu? Aku adalah jin pelindung kamu, supaya kamu tidak dikecewain perempuan lagi. Ingat Fizi, kamu harus putuskan hubungan kamu dengan wanita yang namanya Zara, karena dia tidak bisa dipercaya, dan dia tidak setia. Tapi aku mencintai Zara. Lihat saja nanti, Zara akan mengkhianati kamu. Mana itu orang? Alhamdulillah ya Pak, Bu. Acara pertunangan anak kita bisa dilaksanakan.
Tapi Fizi, aku tidak merestui pertunangan ini. Kamu sudah menakuti orang. Apa sih, Zahra? Kamu bukan perempuan baik-baik. Tidak cocok untuk Fizi. Kamu tukang selingkuh dan tidak setia. Fizi, istighfar. Lepaskan anak saya nggak sudi punya menantu yang suka kesurupan jin kayak dia. Bapak ibu, bawa anak bapak dan ibu keluar dari rumah saya. Maaf ya. Ini kisahnya dulu saya patah hati ya. Pacaran sejak SMP sama seorang teman saya, seorang perempuan. Pas sudah lulus, menikahnya malah sama orang lain. Pak, bagaimana acara pernikahan saya dengan Zahra? Nah Irawan, kami senang dengar itu. Tapi kami akan atur ulang waktunya. Visi datang lagi, Pak. Mau ngapain sih tuh anak kesini? Apaan kamu? Kamu jangan bikin kacau lagi ya. Zahra udah nolak kamu. Dan dia udah putusin kamu. Dia nggak mau nerusin pertunangan kalian. Dan ternyata kamu tuh sering kerasukan jin. Sadar, Firzi. Kamu bisa membahayakan Zahra, Firzi. Zahra mutusin aku gara-gara kamu. Kamu sengaja kan ngerebut Zahra karena kamu ngerasa lebih mapan? Kamu angkat kaki dari rumah saya sekarang juga. Atau kalau tidak, saya panggil warga biar gebukin kamu sekalian. Kenapa tuh dia? Galau lagi kayaknya nih anak. Iya. Hai. Bis. Pasti gara-gara cewek lagi nih. Lu kenapa bengong di sini? No, mantan pacar lu yang lagi ijab kabul sama Irawan, sepupu yang kaya raya itu. Serius lo? Yalah, kalau lu nggak percaya, samperin aja sendiri. Saya terima nikahnya Zahra Nafita binti Imran dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tidak. Pernikahan ini tidak sah. Karena Zahra masih pacar aku. Tega kamu ninggalin aku. Batalin tunangan kita demi dia. Berkhianat kamu, Zahra. Sini kamu. Kita aku sekarang. Sini kamu. Sejak saat itu, saya berpikir kalau mencintai perempuan itu harus orang yang berada dan udah sukses aja. Kasihan sekali kamu, Fizi. Lupakan saja perempuan itu. Jadilah kekasihku untuk selama-lamanya. Kamu muncul lagi dalam mimpi aku. Kamu tidak mimpi, Fizi. Aku datang ke dunia kenyataanmu. Sakit. Berarti kamu ini adalah nyata. Tuh kan benar. Lagi-lagi cuma mimpi. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, maaf. Apakah di kantor ini ada lowongan pekerjaan? Maaf Pak, kita di sini tidak buka lowongan Pak. Tolongin saya Pak, saya sangat butuh pekerjaan. Tapi kita tidak membuka lowongan Pak di sini. Saya minta tolong Pak, saya butuh kerjaan Pak. Ya ampun Pak, maaf Pak ya.
Mending Bapak cari tempat lain aja. Ya, besok kan kamu harus sekolah. Sekarang kita pulang dulu, nanti main lagi ya. Pulang dulu? Ya. Andai aja aku punya pekerjaan tetap, pasti aku akan jadi orang kaya. Astagfirullah. Hei, ngapain kamu deketin mobil saya? Kamu nyuri ya? Saya nggak mungkin nyuri, Bu. Saya bukan pencuri, Bu. Saya orang baik-baik. Tadi saya nggak sengaja nendang ini terus bunyi, Bu. Serius. Maling! Maling! Tolong! Maling! Tolong! Maling! Maling! Tolong! Begitulah dia sering datang. Pertamanya dalam mimpi. Hari-hari berikutnya dia itu benar-benar nyata. Peri cantik. Peri cantik, kekasih hati aku. Kamu datang. Jangan sedih ya. Aku yakin kamu pasti akan dapat pekerjaan yang kamu inginkan. Aku juga maunya seperti itu. Tapi ini Jakarta, bukan kampung aku. Setahu aku, orang yang merantau ke Jakarta itu bakalan jadi orang sukses. Aku pengen banget seperti itu. Peri cantik, terima kasih ya. Kamu selalu jagain aku. Apa yang terjadi ketika jin itu sudah masuk ke dalam kamu? Apakah terjadi hubungan apakah? Terjadi hubungan yang semestinya tidak dilakukan. Yang dulunya saya hanya kecewa sama perempuan, lama-lama rasa tertarik itu mulai hilang. Saya lebih tertarik sama jin itu. Selamat ya Fizi, kamu diterima kerja di garmen ini. Terima kasih banyak, Mbak. Hana, panggil saja nama aku Hana. Kita akan bekerja di tempat ini, di gudang ini. Hana, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Mungkin kalau nggak ada kamu aku bisa celaka. Aku bilang pergi. Pergi sekarang, cepet. Iya, maaf. Aku akan pergi, aku nggak akan ganggu kamu. Pasti Hana marah sama aku. Dia pikir aku ngusir dia. Kenapa, Fizi? Kamu takut padaku? Kamu menyeramkan sekali kalau lagi marah. Aku nggak marah. Kamu cemburu. Bukan. Aku takut kalau kamu lama-lama sama perempuan manusia itu, kamu akan lupain aku. Dan sepertinya kali ini kamu sudah dapat perempuan yang cocok dan baik sama kamu. Ya, kamu bener. Aku itu emang lagi suka sama Hana. Kamu benar suka sama dia? Iya, aku suka sama dia. Pri cantik, Pri cantik, ampun Pri, ampun. Itu yang akan terjadi bila kamu melupakan aku. Jadi aku nggak boleh menikah sama manusia? Kamu boleh, tapi cuman aku yang akan menjadi kekasihmu untuk selama-lamanya.
apa-apaan ini. Berdua-duaan di tempat kerja. Ini kantor, bukan tempat buat pacaran. Dia siapa, Hana? Lo belum tahu gue. Gue ponakannya bos di sini. Dan lu dengar gue, Pik. Gak ada yang boleh suka sama Hana selain gue. Stop! Man, udah, Man! Stop! Jangan pukul dia! Pergi dari sini. Pergi dari sini sekarang! Ah, sakit. Aw. Maafin aku ya, Fizi. Gara-gara si Frans, kamu jadi kayak begini. Si Frans cemburu ya sama kita. Tapi aku nggak suka sama dia. Aku sukanya sama kamu. Maaf, Hana. Aku bukan nyari pacar, tapi aku nyari istri. Sama dong kalau gitu. Aku juga lagi nyari suami kok, bukan pacar lagi. Kamu serius? Iya, aku serius. Kalau gitu kita langsung tunangan aja ya? Kenceng banget ya? Perasaan aku mendadak gak enak gini ya, Pak. Aku jadi ingat waktu Fizi mau tunangan sama Zahra dulu. Bu, jangan berpikir yang aneh-aneh deh. Mendingan kita berdoa. Ya mudah-mudahan aja tidak terjadi apa-apa ya seperti dulu. Jangan! Ibu, aku gak mau tunangan sama dia! Ingat, Fizi, kamu boleh saja punya istri, tapi aku akan tetap jadi kekasihmu selamanya. Kamu itu kenapa sih? Selalu aja ganggu aku tunangan. Kalau perempuan itu benar-benar suka kamu, dia akan terima kamu apa adanya. Seperti aku yang terima kamu apa adanya. Sering juga dijodohkan sama orang tua, tapi tidak pernah namanya sampai ke pelaminan. Saya punya adik 4, yang 3 udah menikah. Sementara saya kakaknya belum. Itu yang membuat saya malu sih. Dia bertangan, berkaki gitu, sama seperti manusia biasa. Sempurna. Kalau ketika dia muncul gitu, tiba-tiba aja datang. Iya. Kalau pergi pun hilang aja gitu. Hilang begitu aja. Fizi, kenalin, ini Ratna. Siapa tahu kalian itu cocok dan berjodoh. Bu, Ibu udah cerita sama mereka semua kalau aku itu sering kesurupan. Bahkan 2 kali pertunangan aku gagal, Bu. Jangan-jangan ini Fizi yang bulan lalu kesurupan, lalu batal tunangannya. Kamu ngomong apa sih, Fizi? Tapi ada benarnya juga sih, Bu. Sebaiknya kita terus terang aja, Bu. Jangan. 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 Kalian kita pergi sekarang dari sini. Pergi dari sini. Sadarlah. Pergi. Istighfar. Fizi. Betul, Mbak. Tolong singkirkan
jin yang sering merasuki anak saya, Mbak. Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan. Jangan coba-coba kamu mengusir aku dari anak ini. Sampai kapanpun, aku akan selalu ada di sisinya. Sampai kapanpun. Ampun, ampun, ampun. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong jangan celakai saya. Pengkhianat! Tidak sekali kamu mengusir aku, Fizi! Ampun, Pri. Pri, jangan marah, Pri. Padahal selama ini aku sudah memberimu cinta dan kenyamanan. Ampun, ampun, Pri. Tapi sejak awal memang hidupku sudah tidak biasa, Fizi. Pri, aku cuma mau pengen hidup normal kayak manusia yang lain, Pri. Jangan marah, Fizi. Aku udah gak marah lagi. Kamu tuh kenapa sih? Kalau marah sama aku selalu aja melukain aku. Maafin aku ya, Fizi. Tapi kamu harus sadar semua yang aku lakuin itu karena aku sayang sama kamu. Tapi kamu harus minta maaf juga sama aku. Karena kamu sudah berusaha untuk mengusir aku. Iya, aku minta maaf. Aku gak ngira kamu bakal semarah itu. Sama siapa, Pak? Ya, mungkin dia lagi ngobrol sama jin yang suka merasuki, Bu. Udahlah, Bu. Kita pasrahin aja karena si Fizi udah nggak bisa tertolong lagi, Bu. Ingat ya, Fizi. Itu tidak bisa terjadi lagi. Kalau itu terjadi lagi, tidak akan ada maafnya. Jangan takut. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku akan jauh lebih jahat sama kamu. Ingat itu ya. Dan ketika Mas Fizi dekat dengan perempuan lain, apakah dia seperti ada rasa cemburu atau posesif? Saya sendiri bawaannya curiga mulu sama pasangan saya. Curiga dia selingkuh atau apa? Dia pura-pura mencintai saya. Saya merasa kamu membawa ada satu barang ya, kenang-kenangan bapak ini yang tidak terlihat ini. Ada. Pri. Pri cantik, kamu di mana? Rambut perempuan. Pasti ini rambut Pri cantik. Aku harus simpan. Suatu saat pasti akan aku gunain. Fizi, itu ada perempuan cantik di depan kamu. Kalau kamu tertarik sama perempuan itu, aku akan bantu. Pri cantik. Tapi bukannya kamu marah sama aku kalau aku tertarik sama wanita lain. Ini bukti kalau aku mendukung kamu punya pasangan manusia biasa. Tapi ingat, selamanya aku akan jadi kekasih kamu. Walaupun kelak kamu sudah menikah. Datang ya ke kantor saya. Ini kartu nama saya. Maaf, Mbak. Maksud Mbak apa ya?
Maksudnya kamu kayak lagi butuh kerjaan kan? Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Selamat ya Fizi, kamu diterima di perusahaan ekspedisi saya. Kamu saya tempatkan di tenaga supervisi. Terima kasih banyak, Mbak Fiona. Oh ya, kamu udah punya pacar? Masa sih cowok seganteng kamu belum punya pacar? Masa sih, Mbak, aku ganteng? Aku biasa aja, Mbak. Makanya jodoh aku seret kayak gini. Aku lagi cari suami loh. Soalnya orang tua aku lagi ngejar-ngejar cucu dari aku. Ya, namanya juga umur udah segini. Aku udah waktunya untuk menikah. Secara aku sudah punya perusahaan, udah mapan. Kayaknya ada yang kurang kalau belum menikah. Mbak Fiona, kalau udah jodoh, pasti akan datang kok. Jodoh aku itu kamu. Cantik. Kenapa Fiona melihat aku begitu tampan? Seperti artis sinetron. Coba kamu tengok di kantongmu. Jadi gara-gara rambut ini, Fiona melihat aku seperti itu? Aku akan bantu kamu lihat apa yang Fiona lihat. Sekarang, tutup mata kamu. Buka mata kamu. Jadi muka aku itu seperti ini? Fiona benar-benar gak mencintai aku sepenuhnya. Dia hanya melihat dari wajah aku yang seperti ini. Tapi Pri, kenapa rambut ini ada di kantong aku? Sedangkan aku menaruh rambut ini di bawah meja. Aku yang taruh di situ, supaya hidup kamu lebih beruntung dan tidak ditimpa kemalangan terus-menerus. Aku mau nanya sama kamu, apa benar aku ganteng kayak pemain sinetron? Iya, makanya aku langsung jatuh cinta sama kamu saat pandangan pertama. Kalau sekarang, Siapa kamu? aku Fizi. Aku gak kenal sama kamu. Hanya saja pertanyaan saya, kamu enjoy-kah dengan dunia ini atau ingin dilepaskan? Pertama-tama sih enjoy aja, tapi makin lama kan umur saya juga semakin tua. Tidak mungkin saya terus seperti ini terus. Pri Cantik, kamu di mana? Aku membutuhkan kamu. Aku datang. Pri Cantik, aku mau menikah dengan manusia, bukan bangsa jin seperti kamu. Dan aku tidak melarang kamu untuk menikah. Tapi cuma aku yang bisa menjadi kekasihmu untuk selamanya. Aku nggak mungkin kayak gini terus, Pri Cantik. Bergaul sama jin. Umur aku semakin tua. Jadi kamu sekarang lagi mengusir aku seperti waktu itu ya? Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan aku, Fizi. Selamanya Fizi. Enggak. Roy, usaha apa lagi yang sudah dilakukan untuk, maaf, mengusir sang jin ini? Sudah ke paranormal juga di kampung. Ngapain aja? Orang-orang pintar ya menanyakan hal itu. Jawabannya yaitu ada pada diri kamu sendiri. Jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Jin itu bisa datang dan mengikuti kamu. Derajat manusia itu lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan Allah. Usir saja dia langsung, karena hanya diri kamu sendiri yang bisa melakukannya. Tapi bagaimana caranya, Pak Ustadz? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Menjalankan sholat 5 waktu dan perbanyak dzikir. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar kamu terhindar dari godaan setan. Ada perjumpaan dan juga ada perpisahan, Pri. Teganya kamu, Fizi. Kamu mengusir aku lagi. Padahal
Kalau kamu mau istri, aku nggak akan mengganggu kalian. Aku cuma minta supaya aku bisa mencintai kamu selama-lamanya. Peri cantik, aku juga berat melepaskan kamu. Tapi hubungan kita ini salah. Kita beda alam. Semestinya kekasih pun kita dapat di alam yang sama. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencintaimu setulus aku. Keluar kamu! Enggak. Saya akan keluar dari anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar, saya disuruh menyampaikan pesan bahwa jangan khawatir, saya orang baik katanya. Itu yang saya dapat di kepala saya. Saya akan menjaga cucu saya dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Pak, Bu, tolong jelasin gimana sejarah hidup aku. Jadi awal ceritanya begini, Nak. Kami sudah nikah 5 tahun, tapi sampai sekarang kami belum dikaruniai anak, Mbah. Aku baru saja bicara dengan salah satu jin yang sering membantuku. Jin ini bisa membantu kalian, asalkan kalau bayi kalian lahir nanti, jin ini boleh sering menemuinya. Enggak. Udah, Bu. Enggak usah, Bu. Nanti kesian anak kita, Bu. Tapi aku ingin kita punya anak, Pak. Pak, gampang lah. Nanti kita bisa usir jin itu. Ya, Pak, ya? Oh, jadi ini rumah dukun Rohmana. Benar. Sebelum kamu lahir, memang ada perjanjian seperti itu antara kedua orang tuamu dengan jin itu. Pantas saja Mbak Rohmana. Jin itu nggak mau pergi. Walaupun sudah diusir kayak apapun. Karena kamu dengan jin itu memang sudah terikat oleh jodoh sejak lahir. Makanya sangat sulit untuk dilepaskan. Kenapa rumahnya jadi bobrok? Bu! Ada apa, Mas? Mas, ngapain ke rumah almarhumah Mbah Rohmana? Almarhum Mbah Rohmana? Iya, Mas. Ini rumah dukun almarhum Mbah Rohmana yang biasa bantuin orang biar bisa punya anak. Tapi setelah 30 tahun yang lalu dia meninggal, rumah ini dibiarin kosong. Mbah Rohmana sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Tapi Bu, tadi itu saya ngobrol sama Mbah Rohmana. Oh, ternyata satu hal yang menarik, pergaulan dia itu sangat rawan sekali dengan dunia hitam. Seperti lingkungan yang tidak baik, kemudian orang-orang yang gonta-ganti beberapa pasangan, kemudian juga, iya, apakah betul seperti itu? Ini beliau yang bilang. Itu cuma teman-teman saya tidak seperti itu. Oh, beliau sangat khawatir sekali menyampaikan pada saya, dia bilang, kalau bisa kamu tinggalkan 5 orang teman itu. Ji, serius lo sering kesurupan? Iya Bang. Makanya Ji, lu jangan jadi pengangguran. Otak lu sih ngelamun mulu. Jadi kesurupan deh lu. Makanya lu ikut kita ngerampok. Enggak Bang, nggak mungkin Bang. Gua nggak mau ngerampok Bang. Dengan cara begitu, hasilnya itu kita bisa pakai buat seneng-seneng Ji. Iya nggak? Nah, gua tahu rumah sasaran yang akan kita rampok selanjutnya.
Saya pulang aja ya, Bang. Enak aja lu nggak mau ikut, ha? Lu jadi cowok gak usah cemen. Tapi Bang, gua nggak berani, Bang. Udah, ayo. Kalian duitnya juga buat kita happy-happy. Udah, lu ikut aja. Kalau kalian sayang nyawa, cepat serahkan harta kalian dan kami tidak akan melukai kalian. Ambil aja semua harta kami, tapi jangan lukain kami, Pak. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Saya bukan dari anggota geng mereka, Pak. Tolong Pak lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Kalian sudah lama menjadi target operasi kami. Buka mereka. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Tolong lepasin saya, Pak. Iya. Pak, saya harus masuk penjara. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Pak. Kalian semua sudah terbukti melakukan perampokan. Silakan cari pengacara untuk Tapi membantu. saya nggak bersalah, Pak. Saya bukan komplotan mereka, Pak. Saya orang baik, Pak. Pak, tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Pak. Jadi kamu mengusir aku dan malah bergaul dengan para penjahat itu? Apa mereka lebih baik dari aku? Sekarang rasakan ini. Jangan, Pri. Pri, jangan. Jangan, Pri. Kita ini teman, Viji. Kita semua ini teman, Viji. Dan intinya sosok ini saya berkomunikasi dengan beliau agar saya cuma menyampaikan ya, kamu harus tinggalin 5 orang teman kamu yang tadi disampaikan, bahkan saya tidak tahu itu siapa, terlepas dari atau tidak saya tidak berani komentar untuk ini, dan semoga mudah-mudahan dia bisa lekas pergi karena kamu bisa jaga diri dengan baik. Setelah kami lakukan penyelidikan, kamu terbukti bukan termasuk kelompok mereka. Jadi mulai sekarang, kamu bisa bebas. Saya tambahkan satu lagi ya. Di sini, ketika kamu sudah mulai berimajinasi atau mengalami delusional, saya pengen kamu beli garam kasar dan kemudian rendam kaki kamu selama 10 menit dan buang air garamnya. Dan kamu baca-baca doa dan sholat kembali. Itu saja. Fizi, aku mau minta maaf ya karena aku ngamuk dan menghajar kamu dan teman-teman kamu. Aku sudah tahu. Sebelum aku lahir, kamu sudah ada perjanjian sama orang tua aku. Kamu akan selalu mengikuti aku kemanapun aku pergi. Kita memang sudah jodoh sebelum kamu lahir. Makanya, kamu tidak bisa segampang itu lepas dari aku. Aku akan selalu ada untuk mencintaimu dan memuaskanmu. Kamu adalah seorang nenek-nenek yang bisa membutakan mata aku. Dan aku minta kamu pergi dari sini, aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Tidak. Pergi. Fizi, kamu kenapa, Nak? Ada apa lagi, Viji? Ayo cerita sama Papa.
Jin itu, Bu. Pak. Jin itu gangguin aku lagi. Masya Allah. Priti, maafin ibu dan bapak ya nak. Gara-gara perjanjian kami sama jin itu, sekarang jadi kamu yang menderita. Aku ingin terbebas dari makhluk itu. Kamu sabar ya, Nak. Jangan. Pergi kamu. Pergi. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minas syaitonir Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sering mendadak anfal kayak tadi? Sering. Udah sering? Aduh, bahaya sekali. Iya, saya takut kena kepalanya loh. Iya. Terutama bila di kamar mandi. Kamar mandi. Ini saya mungkin bilang kecelakaan ini juga bisa termasuk ya. Seperti itu, hati-hati. Jangan. Dunia kamu bukan di sini. Kamu pergi. Pergi kamu dari sini. Kamu pergi. Zizi, kalau kamu mau nerima aku kembali ke sisimu, aku akan stop mencelakai kamu. Aku udah gak mau berhubungan sama kamu. Itu. Kamu nggak apa-apa, Nak? Astagfirullahaladzim. Lebih banyak ingat Allah ya Mas ya. Ya, biar lebih kuat imannya juga ya. Sama-sama kita semua maksudnya. Iya, saya akan doain juga buat kamu. Semoga yang terbaik. Selamat ya Fizi, kamu diterima bekerja di perusahaan ini sebagai tenaga administrasi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Aku Nita. Aku Fizi. Insya Allah aku bisa bantu kamu. Ya, terima kasih. Saya janji, saya akan terus berusaha menjauhi makhluk gaib yang mengganggu hidup saya. Mendekatkan diri pada Allah. Tidak boleh bolong sholatnya. Ditambah dengan sholat sunnah. Karena hanya Allah yang mampu menyelesaikan segala masalahnya.